bertemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini Kak Sorta, Iya Kak Elga. kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita mau nyanyi Kak. bernyanyi Kita mau sambil berdoa. Nah, kita mau nyanyi lagu apa Kak Sorta? Yesus kupanggil Kak. Yesusku panggil. Nah, kakak dan abang yang di belakang, kita mau memuji nama Tuhan. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata sambil bernyanyi. Yesusku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Mari Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjalankan ibadah kami dengan baik dan kami juga tidak ribut-ribut Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak Tuhan, kami sambut berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah Kak Sorta, Iya Kak Elga. supaya adik-adik yang di rumah juga semangat, kita Iya, mau iya. nyanyi lagu yang bahasa Batak itu Kak. Yang minggu, Yang mana Kak? yang Marsikola Awama. Oke Kak, Marsikola Awam. Jadi kakak yang di belakang, kakak abang yang di belakang, kita mau nyanyi lagu Marsikola Awamang. Semuanya adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri. Marsikola awamang, dohoto alehina, unang jolo suruan, mangulah haumai, angamete dopeau, daftarulah au dope, hoar marsikola do, ulau kunatama. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Marsikola awamang, dohoto alehina, unang jolo suruan, mangulah haumai, angamete dopeau, daftarulah au dope, hoar marsikola do, ulau kunatama. Iya, kita kan tadi udah nyanyi Kak nih. Kita mau nyanyi sekali lagi biar yang di rumah juga lebih semangat lagi Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Sungguh alangkah baiknya Kak. Sungguh alangkah baiknya. Kakak abang di belakang tahu lagunya? Tahu. Nah adik-adik yang ada di rumah semuanya masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya
seperti minyak di kepala harum yang tercangkupkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup rukun bersama. Nah, Kak Sorta, Iya Kak Elga. kita mau nyanyi lagi. Tadi kurang semangat soalnya. Jadi yang sekarang ini kita mau lagu apa Kak Sorta? Allahku besar Kak. Allahku besar. Oke, adik-adik yang di rumah, kita mau nyanyi lagu Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh 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 oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh 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 oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh 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 oh. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh 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 oh. Oke Kak Elga, kita udah nyanyi kan Kak? Kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau dengarkan ayat hafalan Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan ayat hafalan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku.
Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai kebaktian kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 211 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus si Pahlawan, au biru nado, Yesus kong di horo aku saihu tolongku saihu tolongku saihu tolongku Yesus kong di horo aku saihu tolongku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 474. Duduk aku salahku diludo, Rabon Yesus yang menang lalu suinaro yang babian abisi Tuhan Yesus mengerti saihu tolongku Yesus walau aku namai. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah titah Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1. Yesus ibadarua nung nasong lagi kono ona palua ona siang sasure dosaku dosian umi natotong habiaraku ala padosaku. Berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang dari kelak surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 766 ayat 1 dan 2. Dan nauli orang hulu pahon dan pola Maria naudi goluki nape holong do dalam si boluso rodo hati ulo siang lagi ni oh tu sawalu pahon audo manogiho audo mangondiho oh tu sawalu pahon audo mangogoyo pos marohami. Uli orang hulu pahon hidohu aku singa sarohaki tondong nadongan dan kakasahon orang Tuhan Yesus aku sakit oh tu sawalu pahon audo manogiho audo mangogiho oh tu sawalu pahon audo margogoyo pos marohami. Kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom.
Shalom. Nah kan Kak Elga, kita mau udah ayat hafalan, udah nyanyian. Terus kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan sambil bernyanyi. Kusiapkan hatiku Kusiapkan Tuhan. hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Susah menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang Kau berikan Bapak. Bapak, kami sudah menyanyikan lagu pujian-Mu, mendengarkan ayat hafalan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dari kakak sekolah minggu Bapak. Bapak, berikanlah kami roh kepintaran untuk bisa kami melakukan apa yang difirmankan dari Alkitab-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Bapak. Inilah doa anak-Mu yang belum sempurna, hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakannya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih bersama Kak Dewi. Kak Dewi yang akan bawakan firman untuk kita hari ini. Masih semangat kan mengikuti ibadah online-nya? Harus dong, harus tetap semangat. Nah, Kak Dewi ada bawa gambar nih. Semua masih ingat cerita tentang Yakub. Yakub yang memiliki 12 orang anak. Siapa aja nama anak-anaknya Kak Dewi? Yuk kita lihat. Yang pertama ada Ruben. Yang kedua ada Simeon. Anak yang ketiga namanya Lewi. Yang keempat Yehuda. Yang kelima Dan. Yang keenam Naftali. Yang ketujuh Gad. Yang kedelapan Asher. Yang kesembilan Isakar, yang kesepuluh Jebulon, yang kesebelas Yusuf, dan yang kedua-belas Benyamin. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang salah satu anak si Yakub. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Yes, namanya adalah si Yusuf. Nah hari ini kita mau bercerita tentang si Yusuf. Katanya ya, Yusuf ini adalah anak kesayangan si Yakub. Karena dia anak kesayangan si Yakub, banyak saudara-saudaranya yang benci sama si Yakub. Kok bisa ya? Nah sebelum kita lanjut ceritanya, kita mau baca firman Tuhan dulu. Oke, semua persiapkan Alkitabnya. Dipegang Alkitabnya.
Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 41. Oke, semua buka Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Oke, Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kita baca sama-sama, oke? Semua membaca Alkitabnya. Yang belum bisa membaca kayak anak balita, boleh dengarkan Kak Dewi ya. Oke. Kita baca ya. 1 2 3 ya. Kejadian 47 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri masih ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lanjut cerita si Yusuf tadi. Yusuf dulu adalah anak kesayangannya si Yakub, karena dia anak yang taat, anak yang soleh, anak yang patuh kepada orang tua, sehingga Yakub sangat menyayangi Yusuf. Tapi di samping hal itu, saudara-saudaranya menjadi benci kepada si Yusuf, karena saudara-saudaranya melihat Yakub itu sangat sayang kepada Yusuf. Mereka jadi iri hati, mereka jadi benci. Sampai-sampai si Yusuf hampir dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, adik-adik, karena mereka cemburu kepada si Yusuf. Lain dari situ, selain dia dimasukkan ke dalam sumur mau dibunuh, si Yusuf juga dijual ke tanah Mesir, ke orang-orang Mesir untuk dijadikan budak. Nah, ketika si Yusufnya di tanah Mesir, adik-adik, di istana Mesir dijadikan budak, dia tetap diberkati oleh Tuhan, dia tetap disertai oleh Tuhan, sehingga orang-orang di tanah Mesir itu menyayangi Yusuf, selalu berteman dengan Yusuf. Tapi walaupun demikian, ada juga orang-orang yang iri kepada Yusuf, orang-orang yang gak suka kepada Yusuf, sampai-sampai Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf
sehingga Yusuf memiliki kuasa untuk mengartikan mimpi. Nah, di dalam penjara dia juga memiliki teman. Banyak teman-teman di dalam penjara itu yang senang berteman dengan Yusuf. Bahkan mimpi-mimpi daripada orang-orang di situ, seperti mimpi juru masaknya, dia artikan adik-adik sehingga mereka berteman. Nah, suatu ketika Raja Firaun bermimpi adik-adik. Ada 2 mimpinya. Apa saja mimpinya Kak Dewi? Yang pertama, dia bermimpi dia melihat lembu-lembu yang kurus adik-adik, yang kurus lembunya memakan lembu yang gemuk. Lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Nah, mimpi Raja Firaun satu lagi, yaitu dia melihat gandum yang kurus memakan gandum yang gemuk. Gandum yang kurus memakan gandum yang gemuk. Besok paginya ketika Raja Firaun bangun, hatinya menjadi gelisah. Dia berpikir, apa ya arti mimpiku itu? Dia jadi merasa gelisah adik-adik. Nah, karena hal itu, dia menyuruh pengawalnya untuk memanggil orang-orang yang ahli dalam mengartikan mimpi. Dipanggilnya lah orang-orang yang pandai untuk mengartikan mimpi. Apa arti mimpinya itu ya? Tapi gak ada satu orang pun yang tahu apa arti mimpi Raja Firaun. Nah, ketika itu juru minuman yang ada di istana Mesir itu mendengar percakapan Raja Firaun. Dia bilang sama Raja Firaun, Raja Firaun, di penjara ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi dengan tepat, katanya. Siapa dia? Ya, dia adalah si Yusuf. Akhirnya si Yusuf dipanggil untuk menghadap kepada Raja Firaun. Dia disuruh untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Diceritakan Raja Firaun lah semua mimpinya kepada si Yusuf. Apa arti mimpi Raja Firaun? Yang pertama, kata si Yusuf, arti mimpi Raja Firaun yang pertama yaitu akan ada datang kelimpahan bahan makanan di tanah Mesir. Artinya adik-adik, selama 7 tahun akan banyak sekali bahan makanan yang tumbuh di tanah Mesir. Sangat banyak, sampai berlimpah-limpah, sampai sangat banyak lah pokoknya, sampai gak bisa terhitung. Nah, arti mimpinya yang kedua yaitu akan datang juga 7 tahun masa kelaparan di tanah Mesir. Artinya tidak akan ada bahan makanan yang tumbuh di tanah Mesir. Tidak akan ada yang tumbuh makanan di tanah Mesir, sehingga orang-orang Mesir akan mengalami kelaparan. Lalu Yusuf bilang sama Raja Firaun, Raja Firaun, kamu harus mencari seseorang yang bijaksana untuk bisa mengolah bahan makanan tersebut sehingga tanah Mesir tidak mengalami kelaparan. Lalu Raja Firaun bingung, siapa yang akan kupilih orang yang bijaksana itu? Nah, tapi dia melihat Yusuf saat mengartikan mimpinya itu, dia berpikir Yusuf adalah orang yang bijaksana. Sehingga adik-adik, Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Yusuflah yang dianggap seorang yang bijaksana yang bisa mengolah bahan makanan tersebut sehingga nantinya tanah Mesir tidak akan mengalami kelaparan. Luar biasa ya adik-adik penyertaan Tuhan kepada si Yusuf. Dimulai dari dia masuk penjara, tetap diberkati, tetap memiliki banyak teman, sampai saat ini dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, ketika dia sudah menjadi pemimpin di tanah Mesir adik-adik, Yusuf mulai bekerja. Dia mulai merencanakan bagaimana caranya supaya tidak akan terjadi kelaparan di tanah Mesir. Nah, ketika datang masa 7 tahun kelimpahan tadi seperti mimpinya Raja Firaun itu, Yusuf mulai bekerja.
mengumpulkan bahan makanan itu, dikumpulkannya di satu tempat. Dia bekerja setiap hari mengumpulkan semua bahan makanan itu. Nah, setelah lewat masa kelimpahan, datanglah 7 tahun masa kelaparan adik-adik. Ketika 7 tahun masa kelaparan itu datang, ketika semua bahan makanan orang Mesir sudah habis, datanglah bangsa rakyat Mesir itu kepada Raja Firaun. Dibilangnya, "Raja Firaun, kami sudah kehabisan makanan," katanya gitu. Apa kata Raja Firaun? "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya." Nah, jadi orang-orang semua datang kepada si Yusuf. Kemudian Yusuf apa yang dilakukannya? Dia menjual bahan makanan itu kepada orang Mesir, sehingga orang Mesir tidak mengalami kelaparan. Nah, adik-adik, cerita ini mengatakan ketika Yusuf sudah menjadi penguasa, dia tetap melakukan tugasnya, dia merencanakan tugasnya, dia tidak jadi terlena karena kekuasaan yang dia dapat. Dia tidak menjadi, "Aku adalah penguasa di sini." Dia nggak sombong, tapi dia tetap melaksanakan tugasnya. Dia merencanakan bagaimana ya caranya supaya nanti pas kelaparan itu rakyatnya tidak kelaparan. Dia merencanakannya, dia simpan makanan itu, dia bekerja, dia kumpulkan makanan itu. Nah, tapi tidak lupa semua itu adalah berkat penyertaan Tuhan kepada si Yusuf. Kalau Tuhan tidak menyertainya, mungkin aja Yusuf jadi terlena. Masih banyak kok makanannya, gak usah aku kumpulkan. Mungkin aja bisa seperti itu kan adik-adik. Tapi Tuhan menyertai dia sehingga Yusuf memiliki kebijaksanaan, sehingga Yusuf pandai merencanakan untuk masa yang akan datang. Nah, adik-adik, cerita ini sama juga seperti adik-adik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan selalu menyertai adik-adik. Jadi tinggal adik-adik yang mulai melaksanakannya, mengerjakannya pelan-pelan, melaksanakan tugas adik-adik pelan-pelan, agar saat nanti ke depannya adik-adik mendapatkan hasilnya. Contohnya nih, Kak Dewi kasih tahu. Ketika sebentar lagi kan sudah mau ujian akhir semester kan. Nah, pelan-pelan adik-adik belajar, kerjakan tugasnya, kerjakan apa yang tidak adik mengerti, tanya orang tua, tanya guru, tanya teman-temannya, apa yang tidak kamu mengerti. Ketika ada yang tidak kamu mengerti, kamu ulang-ulang lagi, kamu pelajari lagi. Nah, ketika ujian nanti datang, kamu sudah siap, kamu sudah tahu untuk menjawabnya. Ketika kamu sudah siap untuk mengerjakannya, hasilnya akan lebih baik. Tapi jangan lupa, tetap libatkan Tuhan dalam belajarmu. Seperti apa Kak Dewi melibatkan Tuhan? Gimana caranya Kak Dewi? Dengan berdoa, baca Alkitab, gak boleh lupa. Kita harus tetap mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita selesai belajar, berdoa. Sebelum tidur, berdoa. Tuhan berkati aku, berkati pelajaranku yang kupelajari tadi. Pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah, contoh lainnya. Siapa di sini yang punya cita-cita? Semua pasti punya cita-cita. Ada yang cita-citanya jadi pilot, ada yang cita-citanya jadi pemain bola, ada yang cita-citanya jadi pengacara, jadi hakim, ada cita-citanya jadi pramugari, ada juga cita-cita jadi guru, jadi penyanyi, jadi penari, jadi arsitek, jadi pengusaha. Banyak cita-cita adik-adik kan? Bagaimana Kak Dewi caranya kita supaya kita bisa menggapai cita-cita kita? Mulai sekarang kita gali, kita belajar, kita rencanakan masa depan kita dengan baik, dengan cara belajar dengan baik,
belajar dengan tekun, patuh sama orang tua, menghormati orang tua. Jangan lupa beribadah dan berdoa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita mau berdoa, semua ditutup Alkitabnya, dilipat tangannya. Kita mau berdoa, oke? Kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat merencanakan masa depan kami untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semua hanya atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, agar kami melakukan aktivitas kami untuk semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.